Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali di podcast Postcards from Germany episode ketiga. Dan hari ini akan bercerita tentang sebuah tema yang sangat menarik, yaitu pisang. Seperti apa ceritanya? Yuk disimak. 3 bulan sebelum berangkat ke Jerman, aku harus mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 3 hari. Penyebabnya mungkin karena kelelahan setelah mengurus kegiatan pameran bahasa Jerman di sekolah. Dokter menyarankan istirahat, namun permohonan beasiswa Sprachkurs telah disetujui dan akan dimulai pada bulan April 2013. Bimbang antara dua pilihan, akhirnya aku memantapkan diri untuk tetap berangkat memenuhi impian. Ekspektasi dan kenyataan memang lebih sering bertolak belakang. Seminggu pertama di Jerman, hidupku malah terasa seperti Alice yang terjatuh di sebuah lubang dan berada di dunia lain. Postur tubuhnya yang mengecil, bertemu dengan kucing yang berbicara, ratu berkepala besar, dan keanehan lainnya. Kamu yang pernah menonton film Alice in Wonderland pasti bisa membayangkan bagaimana rasanya berada di suatu tempat yang benar-benar berbeda dengan lingkungan asal. Alle Anfang ist schwer. Semua permulaan memang sulit, begitu pepatah orang Jerman katakan. Namun bukan berarti harus menyerah, karena semua kesulitan itu justru pada akhirnya yang akan dikenang. Salah satu kesulitan besar yang kuhadapi waktu itu adalah menemukan makanan halal. Memang cukup banyak restoran Turki yang menjual doner, namun aku mulai bosan setiap hari memakannya. Aku rindu nasi, tetapi di mana ada nasi di sini? Memang orang Jerman makan nasi. Pertanyaan tentang nasi memenuhi kepalaku. Minggu pertama, aku berhasil tidak makan nasi sama sekali, hanya doner, pizza tuna, dan makanan vegetarian lainnya yang mulai marak. Tetapi di minggu kedua aku nyaris menyerah. Setiap pagi, bayangan nasi kuning yang dijual di depan gedung SMA Negeri 2 Palu benar-benar menggoda selera makan yang mulai tidak bisa berkompromi dengan menu makanan Jerman. Akhirnya, aku menemukan solusinya secara tidak sengaja. Pada suatu siang, setelah jam kursus selesai, di perjalanan pulang menuju WG, aku singgah di Rewe. Salah satu nama supermarket terbesar di Jerman yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, daging, buah-buahan, coklat, biskuit, roti, minuman, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Rewe adalah singkatan dari Revisionsverband der Verkaufsgenossenschaften, memiliki 3.300 toko tersebar di berbagai kota di Jerman termasuk Mannheim. Pertanyaanku tentang nasi terjawab saat itu. Ternyata ada beras yang dijual di Rewe. Anggapanku selama ini yang berpikir orang Jerman tidak makan nasi memberikan sensasi berbeda ketika menemukan beras di supermarket. Harganya juga murah, sekitar 1-2 euro bergantung pada jenis mereknya. Akhirnya, aku beli 2 bungkus beras, beberapa buah pisang Cavendish, atau di Indonesia dikenal dengan nama pisang Ambon putih, susu cair, dan stroberi. Sebelum berangkat kursus, aku makan nasi dan menyantapnya bersama dengan mie instan, telur goreng, atau menu lauk lainnya yang identik dengan lidah Indonesiaku. Kursus dimulai pukul 8.00 pagi sampai 13.00 sehingga aku punya waktu untuk memasak setelah sholat subuh. Kadang sambil memasak aku mengerjakan PR atau sekedar mengulang materi. Jika sedang malas masak, aku pun mulai terbiasa dengan sarapan, susu, dan irisan buah pisang. Kemana-mana aku juga membawa 3 buah pisang di dalam tas sebagai penolong ketika perut keroncongan. Cuaca dingin membuat perut cepat lapar sehingga aku harus punya cadangan sebagai pengganjal perut sebelum menemukan restoran dengan menu yang sesuai selera dan kepastian halal. Kebiasaan makan pisang akhirnya memberikan nama baru. Oleh teman-teman, aku dipanggil di Banane, pisang dari Indonesia. Meskipun pada awalnya aku sedikit protes, namun akhirnya tak keberatan dengan julukan itu.
Gelar itu semakin sempurna ketika aku menghadiahkan pisang pada seorang teman dari Spanyol yang berulang tahun. Sebuah pengalaman perjalanan yang memperkaya wawasan. Kesulitan memang selalu hadir pada setiap hal apapun, namun ketika mampu dilewati, ia akan berubah menjadi sebuah hal yang menyenangkan untuk dikenang. Menulis cerita ini seperti mesin waktu yang membawaku kembali di suatu musim semi yang hangat dengan persahabatan lintas negara. Aku tersenyum sambil menikmati sarapan pisang dan susu yang kini menjadi menu favorit. Bukan hanya karena rasanya yang enak, tetapi juga sebagai penghargaan atas momen manis beberapa tahun silam yang ingin tetap kujaga. Azofilanjang, terima kasih untuk kamu yang telah mendengarkan podcast episode ketiga ini dan kita akan bertemu kembali di episode keempat. Ciao!